semuanya, ketemu kembali di Ngaco Community. Kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang apa ya disebutnya praktisi di dunia HRD, terutama di rekrutmen lah ya, atau sekarang disebutnya talent acquisition. Oke, ini ada Bang Martin. Oke, selamat pagi Bang Martin. Halo, selamat pagi Mas Kamal. Gimana kabar? Sehat semua ya. Sehat, alhamdulillah nih. Udah vaksin belum nih Bang Martin? Udah, yang pertama sudah. Yang kedua belum? Yang kedua belum, masih penuh semua jadwalnya. Oh gitu. Belum dapat. Udah berapa lama? Udah seminggu atau lebih? Atau udah hampir sebulan? Udah sebulan ya. Udah sebulan. Kalau gue vaksin baru kemarin, hari Kamis. Ini hari Kamis kemarin? Masih berasa pegel nih sebelah kiri. Oh gitu. Oh. Gimana Mas vaksin? Di daerah Jatiwaringin sih, di kampus PSI kemarin hari Kamis. Oh. Padahal di dekat rumah ada, tapi malah saja maunya jauh-jauh gitu ya. Oke, mungkin banyak yang belum tahu nih. Saya juga belum tahu banget sih sebenarnya gitu mengenai sosok seorang Martin itu dulu. Pernah kerja bareng kita gitu, tapi kan setelah itu lupa lah, ya menghilang. Gue juga nggak tahu kemana nih Bang Martin berkarirnya gitu. Boleh cerita nggak nih sedikit lah, sekarang di mana, terus mengerjakan apa, terus di perusahaan apa sih itu? Kalau pernah lihat sih perusahaan asing tapi lupa namanya gitu ya. Coba sedikit cerita nih Pak. Ya, oke Mas Kamal ya. Jadi mungkin sedikit background lah ya. Ya dulu pernah bareng sama Mas Kamal kita di salah satu perusahaan pembiayaan ya waktu itu ya. Cukup lama, tapi memang waktu itu Mas Kamal memang sudah join duluan, kemudian saya baru join di 2015. Oke, kemudian ya bareng-bareng kebetulan sama-sama di recruitment atau talent acquisition, cuman kayak beda function gitu ya. Saya di corporate, kemudian Mas Kamal dan teman-teman lebih fokus untuk yang mass hiring, untuk yang sales-nya. Itu oke. Nah, kemudian kalau untuk sekarang saya bekerja di perusahaan teknologi. Jadi sebut apa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini nggak ada iklan. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi namanya Workmate. Nah, ini kita adalah perusahaan platform untuk kita berfokus kepada apa ya, sistem, mungkin bisa dibilang kalau secara produk ini sistem ke HR lah, sistem HR. Bagaimana perusahaan mengelola workernya, kita bisa sebut worker gitu. Jadi kita fokusnya tapi lebih ke blue collar worker, atau mungkin yang bisa disebut yang apa ya, pekerja yang masif lah sifatnya gitu. Contoh kalau misalkan kayak di perusahaan logistik misalkan, itu yang staf gudangnya, atau mungkin kalau di F&B itu seperti pelayan restoran atau mungkin bartender, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita fokusnya bagaimana kita memudahkan perusahaan untuk mengelola pekerja mereka. Dalam artian begini, karena kita temukan ini ya, banyak sekali hal-hal yang masih bersifat manual di perusahaan-perusahaan itu. Padahal mereka mengelola karyawan yang sangat banyak, bisa dibilang seperti itu. Contoh yang paling kelihatan adalah perusahaan logistik lah. Mereka staf gudang itu bisa ribuan, terutama yang besar-besar, ratusan ribuan gitu. Tapi kadang mereka masih belum mempunyai sistem untuk bagaimana mereka bisa mengelola karyawan mereka dalam hal mungkin contohnya seperti absensi, kemudian melihat bagaimana performa kerja mereka. Nah, jadi kita Workmate ini itu kita menyediakan platform seperti itu. Jadi biar perusahaan lebih mudah dalam mengelola karyawan mereka. Gitu. Nah, kebetulan karena memang kita fokusnya di blue collar, kita juga menyediakan yang namanya worker pool. Dalam artian ya teman-teman atau masyarakat itu yang bergabung di dalam komunitas Workmate. Kita ada aplikasinya, nanti teman-teman kalau mau cek mungkin bisa lihat di Play Store atau di App Store, ada Workmate, WORKMATE.
work made for workers gitu lebih tepatnya. Nah itu nanti di situ kita bisa mencari lowongan pekerjaan. Jadi dan sangat mudah kalau misalkan dari sisi kita sebagai pelamar itu kita bisa langsung lihat lowongannya di aplikasi tersebut, kemudian langsung lamar di situ, tanda tangan oleh di situ, kemudian kita bisa langsung kerja gitu. Seperti itu. Oke, berarti cukup memudahi juga dengan teknologi ya. Jadi perusahaan ini nggak secara manual lagi, pas banget di kondisi pandemi, jadi nggak perlu datang harus ini, dan tanda tangan juga bisa langsung di aplikasi itu ya. Betul sekali Mas. Ya. Jadi memang kita fokusnya di teknologi itu. Oke, jadi perusahaan Workmate ini bukan cuma penyedia layanan teknologi, tapi orangnya juga bisa. Gitu. Iya, jadi kita tidak hanya menyediakan platformnya, tapi kita juga menyediakan bisa dibilang para pelamar lah gitu. Kita sebutnya worker gitu kan. Iya. Jadi kalau perusahaan ingin mencari karyawan juga bisa dari situ, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan dari perusahaan ingin mencari misalkan posisi staf gudang atau kita bisa sebutnya warehouse worker, mereka tinggal nanti bikin kayak semacam ya kalau di portal itu kayak lowongannya lah itu. Nah, nanti akan muncul di aplikasi si pekerja-pekerja itu yang sedang mencari pekerjaan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Awalnya kita mau ngomongin tema tentang rekrutmen SIP ya, terutama bahasnya tentang dari sisi si rekruternya. Ternyata tadi bahas dari sisi pekerjaannya gitu kan. Oke, seru juga nih. Jadi nggak kepikiran, padahal nyatatannya tentang orang rekruter ya. Tapi itu nanti kita bahas lah ya. Oke, jadi tema pada pagi ini kita mau bahas nih dari teman-teman yang mungkin fresh graduate di jurusan psikologi, jurusan manajemen, SDM gitu ya, yang ingin berkarir menjadi seorang recruiter atau sekarang disebutnya talent acquisition, tapi yang sifatnya blue collar ya, merekrut yang blue collar. Karena sekarang banyak banget nih blue collar ya. Contohnya ya perusahaan tadi logistik ya. Karena sekarang zaman sebuah online, itu perlu banyak ya, walaupun kerjanya harusnya nggak manual, tetap yang nganter barang kan orang kan, nggak mungkin dia terbang sendiri gitu kan. Nah itu atau yang belum ada teknologinya yang nganter robot gitu kan, nggak ada, tetap ada butuh orang sebenarnya. Cerita sedikit lah, cerah nggak sih prospek berkarir di dunia rekruter, terutama di blue collar gitu? Karena kan mungkin teknologi ini ya kayak di pabrik lah gitu ya, contoh udah jarang tuh pakai tenaga manusia misalnya, biar irit pakai robot sih, paling mungkin beberapa orang aja teknisi yang butuh. Nah itu kan udah mengurangi tuh, atau pekerja di tol kan dulu ngerekrut itu, sekarang udah nggak misalnya gitu. Nah masih cerah nggak nih prospek untuk di blue collar ini, terutama yang ingin berkarir, wah gue setelah lulus menjadi seorang rekruter nih, tapi di blue collar nih gitu kan. Nah, itu cerah nggak nih menurut Mas Martin? Ya mungkin kalau saya share pengalaman ya. Jadi gini, mungkin secara garis besar dulu ya. Mungkin teman-teman juga udah ngerti. Kalau rekruter itu kan ada dua ya. Kalau kita bisa bilang ada dua lah. Yang satu corporate position, yang satu mass position. Mass position ini dalam artian ketika mereka melakukan kegiatan perekrutan itu memang selalu dalam jumlah yang banyak ya. Beda dengan corporate position mungkin satu dua atau mungkin berapa gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah cerah ya ke depannya ya untuk posisi mass recruiter lah kita bisa bilang seperti ini. Jadi gini sih, ada sedikit hal yang cukup menggelitik ya kalau dari pengalaman saya. Jadi ini sih saya pernah nggak tahu apakah ini memang benar atau saya sendiri yang baperan atau mungkin merasa gitu ya. Tapi sepertinya posisi mass recruiter ini bisa dibilang dalam tanda kutip itu kalah pamor dengan corporate recruiter. Nah gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Saya merasa kok sepertinya mass recruiter ini kalah pamor dengan corporate recruiter. Dalam artian gini, corporate recruiter oke. Mereka merekrut untuk memang yang staff di kantor ya. Dalam artian yang back office lah kebanyakan gitu. Jadi memang levelnya bukan sangat bervariatif. Mungkin bahkan bisa sampai level CEO. Itu dilakukan oleh si corporate recruiter ini. Nah, mungkin mindset ya mungkin sedikit karena saya susah merangkai kata-kata yang diplomatis ya kan. Kalau kita di mass recruiter kan dianaktirikan gitu maksudnya? Enggak. Bukan, maksudnya kita sering berinteraksi dengan teman-teman yang maaf pendidikannya mungkin agak sedikit kurang. Ya. Gitu ya. Dibandingkan dengan teman-teman corporate recruiter yang
rata-rata nih berinteraksi dengan orang-orang yang pendidikannya S1, S2, S3 sampai bahkan lebih ke atas gitu. Nah, jadi mungkin dari situ ada sedikit kesenjangan yang dirasa, oh kalau kerjaan mass recruiter itu mudah gitu loh, nggak susah corporate recruiter gitu. Itu yang saya rasakan dulu ya. Iya. Nah, jadi tapi menurut saya itu hal yang bisa dibilang kurang tepat lah. Karena begini, balik lagi ke industri perusahaan tempat teman-teman bekerja. Ada beberapa industri yang menurut saya justru sebenarnya key role-nya itu ada di mass recruiter-nya. Contoh misalkan perusahaan logistik, yang paling gampang lah, yang maksudnya saya bisa kasih gambaran lebih. Di perusahaan logistik bisa berjalan dengan baik kalau mereka punya staf gudang yang cukup dan bagus dan mumpuni, gitu ya. Nah di situ adalah peran seorang mass recruiter bagaimana kita bisa memenuhi request dari tim gudangnya untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang bagus sehingga operasional mereka bisa berjalan dengan lancar, gitu. Atau mungkin contoh lagi, mungkin kalau saya dulu di perusahaan finansial, gitu ya, yang memegang peranan kunci adalah sales yang jualan di lapangan, gitu loh. Nggak ada yang jualan di lapangan meskipun kita punya bos yang istilahnya lulusan perusahaan universitas mentereng pun, kalau nggak ada yang jualan juga dia juga nggak bisa ngapain gitu kan. Jadi ya sebenarnya ini sih posisi mass recruiter ini juga cukup penting di dalam suatu perusahaan. Jadi kalau saya bisa kasih contoh ya perusahaan logistik, perusahaan F&B gitu kan. Perusahaan F&B kita tahu mereka kalau buka gerai pasti banyak gitu kan. Jadi yang dibutuhkan juga mungkin seperti server restorannya atau mungkin outlet crew-nya itu pasti dalam jumlah banyak karena mereka juga pasti bukanya banyak kan. Nggak mungkin kan dia cuma buka satu doang gitu kan. Contoh kayak sekarang bisnis kopi gaul sangat marak gitu kan. Dari yang cuma ada di satu tempat sekarang sudah bisa di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana mereka menyediakan orang-orang yang bekerja di lapangan? Itulah proses peran dari mass recruiter itu sangat penting. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya tadi share seperti itu, karena bahkan saya merasa waktu dulu kok itu tadi mass recruiter ini agak gampang kok, bahkan ada yang merasa aku sudah pernah nggak mau lagi gitu. Jadi kayak gitu ya. jadi gimana ya, kayak istilahnya kalau gini, kalau Bang Martin kan pernah berkarir di dua tadi ya, corporate dan sekarang megang mass recruitment gitu kan. Nah, dulu mikir ada orang yang udah di sana nggak mau lagi gitu kan, karena mungkin dalam istilah kuliah kalau saya mengistilahkannya itu mainnya tempat becek. Beceknya bukan berarti bukan berarti banyak duitnya, bukan. Maksudnya di tempat becek itu kita masuk ke pasar-pasar dalam tanda kutip ya. Tapi kalau corporate itu lebih ke yang profesional lah, masuknya ke tempat AC kayak gitu-gitu contohnya ya. Nah kalau Bang Martin sendiri gimana? Pernah mengalami dua megang dua peran itu, corporate dan pernah di mass recruitment. Nah itu gimana enggak? Ya sebenarnya itu tadi ya, balik lagi, itu adalah dua hal yang menurut saya sama-sama penting dan dibutuhkan. Satu sisi kalau mass recruiting-nya berjalan dengan bagus tapi corporate recruiting tidak berjalan dengan baik, juga pasti akan timpang. Artinya gini, tim di lapangannya bagus nih tapi atasannya kurang, otomatis juga ini kan nggak maksimal. Di balik lagi, atasannya bagus tapi tim yang di lapangan kurang, nah berarti itu juga akan juga nggak stabil juga atau nggak imbang lah performanya. Itu sebenarnya ini sama-sama penting gitu kalau menurut saya, apalagi di industri-industri yang memang membutuhkan karyawan dalam jumlah banyak gitu. Contoh gini deh, kita ngomongin sales misalkan, satu sales manager itu bisa membawahi mungkin 10-100 sales lapangan gitu ya kan. Jadi ini sama-sama penting. 100 orang ini kalau nggak punya manajer, mereka juga akan nggak tahu mau kerja di mana. Nah, si manajer ini kalau dia nggak punya orang di lapangan, dia juga nggak tahu mau jualnya gimana. Jadi sebenarnya ini posisi yang sama penting. Dan kalau melihat dari pengalaman saya, ya saya cukup beruntung, saya ada di dua-duanya. Jadi yang bisa saya ambil adalah saya lebih bisa lebih ke menempatkan diri sih. Oke, kalau berurusan dengan orang seperti ini, saya seperti ini. Kalau berurusan dengan orang seperti ini, saya seperti ini. Ibaratnya gini, mungkin contoh gampangnya gini lah. Saya bisa nongkrong di coffee shop yang level internasional, tapi saya juga bisa nongkrong di warung kopi biasa, bahkan Starling, kayak gitu. Jadi itu
itu sebenarnya cukup menarik karena itu tadi kita jadi bisa lebih berwawasan luas dan kita juga bisa tahu dari dua sisi, dan menurut saya ya itu memang harus berjalan beriringan sih, sama-sama penting. Jadi nggak ada yang merasa cuma kayak gini kok, kenapa sih kok nggak bisa gitu. Oke, kalau untuk teman-teman nih misalnya baru lulus ya, fresh graduate lah ya, untuk mau berkarir di dunia TA, talent negotiation atau recruiter, jadi seorang recruiter gitu kan, apa sih sebenarnya basic apa yang harus dimiliki supaya ya tergantung pilihan juga ya, tapi kita lagi ngomongin soal mass recruitment di sini ya. Apa sih yang harus dimiliki untuk menjadi seorang recruiter mass position kayak gitu, Bang Martin? Basicnya seperti apa nih harus dimiliki? Ya, basic yang dibutuhkan ya, yang pasti itu tadi kita suka interaksi lah dengan orang, itu sudah pasti. Terutama kalau secara garis besar orang HR pasti harus memang basicnya adalah interaksi dengan orang, kita bisa berinteraksi dengan orang. Nah, tapi kalau kita masuk lagi ke masalah mass hiring atau mass recruitment, ya menurut saya itu tadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan siapa kita ajak bicara. Karena itu tadi balik lagi ya maksudnya mohon maaf, yang biasa dihadapi oleh teman-teman dari mass recruiter itu adalah teman-teman yang bisa dibilang secara pendidikan tidak semuanya mengecap pendidikan kuliah. Nah, kita berpendidikan mungkin bisa sampai kuliah. Nah, itu bagaimana kita bisa beradaptasi, kita bisa mengerti apa yang mereka mau, kita bisa menyampaikan sesuatu yang mereka mudah untuk pahami. Itu dulu. Karena itu tadi beda dengan corporate recruiter ya. Kita caranya udah, bahkan kadang kita yang beradaptasi dengan mereka yang beradaptasi dengan kita, tapi ini kita harus beradaptasi dengan teman-teman yang akan kita hadapi di lapangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, salah satu faktor yang kenapa saya juga tertarik dan lebih suka mass recruiter dibandingkan corporate recruiter itu adalah bagaimana kita belajar untuk menyampaikan sesuatu secara data. Karena mass recruiter ini kan kita proses yang berjalan dengan banyak, jadi secara kuantiti itu banyak, jadi itu semua itu bisa dibikin data. Contoh misalkan kita punya berapa aplikan, kebutuhannya berapa. Contoh misalkan kebutuhan ada 10, kita punya aplikan 100. Dari 100 ini berapa yang bisa kita undang interview misalkan. Dari 100 yang kita undang interview ternyata datangnya 80. Oke, berarti attendance rate-nya atau invitation rate itu ternyata success rate-nya 80%. Nah, dari 80%, kemudian kita interview, kita seleksi misalkan tahap pertama atau mungkin langsung interview. Nah, success rate-nya ada berapa? Filter kita bisa sampai berapa persen success rate-nya sampai akhirnya mereka di-hire. Jadi menurut saya data oriented itu menjadi salah satu faktor cukup besar kalau kita mau berkarir di mass recruitment. Jadi bukan hanya suka berinteraksi dengan orang, tapi bagaimana kita bisa menginterpretasikan proses kita dalam bentuk data. Jadi kalau menurut saya dua hal itu, interaksi dengan orang, tiga ya berarti ya, kita suka berinteraksi dengan orang, kita bisa beradaptasi dengan siapa yang kita ajak bicara, dan ketiga kita data oriented. Nah, kalau berarti harus punya tiga itu ya. Kayak pertama ya. Kalau menurut saya ya. Ya, oke. Nah, kalau masalah tadi itu belum terjawab nih, yang cerah tadi ya. Sebenarnya kalau teman-teman yang mau berkarir di TA, terutama yang massive ya, masih cerah nggak sih kira-kira 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan gitu, atau bakalan tergusur nih karena ada teknologi robot, kita nggak tahu, virtual atau apalah gitu, teknologi yang tahu-tahu muncul gitu kan. Kalau bagi praktisi di rekrutmen massive nih, Bang Martin gimana menurut Bang Martin pandangan? Kalau menurut saya tergantung sih. Jadi teman-teman ketika sudah lulus nanti, ini kan kita segmennya lebih ke teman-teman yang fresh graduate ya. Iya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah lulus, mungkin teman-teman bisa lihat nih perusahaan-perusahaan mana yang teman-teman mau sasar. Kalau memang teman-teman tertarik dengan ingin menjadi mass recruiter, carilah perusahaan-perusahaan yang memang dia volumenya besar lah, dibilang volumenya besar atau bisnisnya memang membutuhkan orang banyak. Jadi contoh perusahaan logistik, kemudian ya pabrik juga bisa, kemudian perusahaan-perusahaan finansial itu juga bisa, dan itu memang bisa dibilang ya memang pas ya, saya nggak bisa bilang pasti sih, tapi memang cerah masa depannya. Karena itu tadi, itu adalah posisi mass recruiter itu cukup krusial. Dunia F&B juga
cukup krusial. Dan untungnya adalah kalau kita memilih mass recruiter, ini menurut yang saya lihat ya, ini adalah posisi yang jarang. Jarang orang benar-benar mau, oke, saya mau mass recruiter nih. Kenapa saya bisa bilang jarang? Simple. Saya banyak koneksi di LinkedIn, karena ya ini banyak orang LinkedIn recruiter. Saya hampir tidak pernah melihat ada yang menyebutkan mass recruiter di title-nya. Jadi kecuali saya ya Bang Mat. Ya, gitu ya. Kalau saya lihat gitu, sama juga seperti Mas Kamal juga. Mas Kamal juga tulis di situ gitu. Jadi itu tadi, ini posisi yang banyak dicari tapi jarang. Karena kalau yang saya lihat ya di market, orang lebih condong ketika jadi recruiter ya itu recruiter yang corporate tadi gitu, tapi jarang yang memang benar-benar langsung terjun ke masuk rekrutmen atau mass hiring. Jadi ini adalah posisi yang menurut saya selama industri-industri tadi itu masih berjalan dengan baik, tentu ini juga yang memiliki masa depan cerah. Gitu. Logistik, bahkan mungkin kita akan selalu butuh ya, apalagi di masa pandemi. Salah satu bisnis yang tetap dijalankan oleh pemerintah karena memang penting adalah logistik. Gitu. Nah, dan logistik yang lain disekat, yang orang logistik boleh lewat ya. Betul. Nah, gitu. Ya, orang logistik tinggal bawa surat, oke, bisa kemana-mana. Ya. Nah, sama, ya istilahnya apa ya? Karena mereka memang ini ya cukup penting ya dalam memenuhi kebutuhan kita selama masa pandemi terutama ya kan. Dan gudang nggak mungkin cuma 10-15 orang, ratusan bahkan ribuan. Dan gudang bukan cuma satu. Ada satu perusahaan gudangnya ada di Jakarta Selatan, ada gudang di Bekasi, ada gudang di Tangerang, atau ada yang di Medan, ada yang di Kalimantan seperti itu. Jadi luas gitu. Dan cakupannya itu satu lagi nilai plus dari mass recruitment ini adalah kita bisa memiliki pengalaman yang sifatnya sesuai. Bukan nggak mungkin kita menghandle mass recruitment tapi nasional. Bukan kita tahu beragam karakter dari Aceh sampai Papua lah ya karakternya. Betul sekali. Tapi ya, tips masih cerah ya. Jadi kalau lihat dari perusahaan logistik sih tumbuh sih, yang tadinya cuma berapa pemainnya, cuma beberapa aja, sekarang udah banyak banget gitu kan. Dan mereka bukan makin mengecil tapi makin membesar gitu kan. Karena kondisi pandemi ini ya banyak yang belanja online, banyak yang pesan makanan juga pakai logistik juga, seperti itu sih. Oke, ini terakhir nih Bang Martin. Saya nggak usah lama-lama lah ngobrolnya. Oke, jadi tips and trick untuk jadi seorang sales ini, atau ya kalau saya sendiri ya pribadi gitu kan, emang tadi orang lebih condong ke corporate ya gitu, apalagi dari misalnya perusahaan universitas ternama lah, biasanya mereka cenderungnya ke corporate gitu kan. Kalau ke sini karena tadi interaksinya jangan mohon maaf, dengan kalau kita rekrut sales ya pendidikannya masih belum S1 misalnya gitu kan, jadi bahasanya juga mungkin harus penyesuaian, kemudian kita harus beradaptasi sama mereka gitu kan, bukan menyesuaikan lingkungan. Kadang-kadang main di data juga gitu kan, karena ngerekrutnya ribuan, bahkan kita punya data bisa ratusan ribu gitu, itu juga harus diolah dengan data seperti itu. Oke, kemudian yang direkrut cuma satu, mungkin bosan juga kali ya gitu. Yang ikut dari awal kerja sampai mungkin 3 tahun di sana ya itu aja gitu. Oh mungkin orangnya banyak tapi posisinya cuma satu ya. Homogen banget gitu kan, mungkin itu persepsi yang orang-orang yang nggak tahu. Tapi sebenarnya semenarik apa sih supaya orang bisa berhasil nih dari rekrutmen mesif, terutama sourcing ya, karena kan ya saya ngalamin sendiri gitu kan. Katanya banyak orang yang cari kerja, pengangguran, tapi pas kita bikin job posting yang apply juga belum juga gitu, nggak banyak juga gitu kan. Apalagi daerah-daerah tertentu nih, kita lagi butuh bisa di Kalimantan, itu agak susah juga tuh nyarinya. Nah itu boleh dari Bang Martin tips and tricksnya gitu. Ya, oke. Iya, tadi satu hal yang saya belum sampaikan dari tadi itu masalah sourcing. Nah, kalau kita ngomongin masalah sourcing ya, sekarang ini kalau yang saya lihat itu trennya sudah bergeser. Job portal bukan menjadi satu-satunya tempat orang mencari kerja. Justru sekarang di sosial media. Jadi untuk menjadi mass recruiter yang baik ya kita harus punya kemampuan sosial media yang baik juga. Dalam artian begini, kita
untuk paham nih untuk daerah sini sourcing channelnya yang paling bagus apa, daerah sini sourcing channelnya yang paling bagus apa, mungkin sedikit sharing pengalamannya. Kalau di daerah Jabodetabek nih, ketika saya pasang di sosial media itu dalam satu hari bisa 200 sampai 500 orang yang download aplikasi Workmate. Tapi kalau misalkan di daerah, contoh misalkan Lombok misalkan, bukan Lombok, contoh misalkan daerah Pontianak, satu hari paling udah naik sosial media aja juga paling cuma dapat 50 gitu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi sourcing channel mana yang paling cocok di daerah-daerah itu. Nah, itu adalah salah satu seninya dari si mass recruiter ini. Balik lagi, kalau mau membandingkan lagi ya, bukannya sentimen ya, tapi kalau mau membandingkan lagi corporate recruiter sangat bergantung pada job portal. Bahkan mungkin bisa dibilang job portal juga sekarang semakin banyak ya, semakin sophisticated lah gitu. Dari yang hanya Jobstreet, kemudian sekarang ada LinkedIn, kemudian ada Caliber dan segala macam itu. Jadi mereka ya intinya tetap job portal. Gitu, job portal. Tapi kalau kita dengan mass recruitment ini, kalau saya sih sebenarnya jujur saya tidak memakai job portal. Sekarang ini saya tidak memakai job portal. Saya lebih bermain di sosial media. Dan kemudian salah satu sourcing channel yang paling ampuh sampai sekarang, yang bahkan corporate recruiter juga bisa dibilang ini salah satu sourcing channel yang paling ampuh adalah referral. Mencari orang dengan referral itu bisa dibilang ya kalau secara kuantitas atau secara proses itu jauh lebih mudah. Dan kita bisa mendapatkannya dengan lebih cepat daripada kita posting. Dan kadang referral ini bisa lebih cepat kita dapatnya. Balik lagi ke daerah-daerah yang mungkin ya memang sosial media kurang, mungkin referral lebih bagus di sana. Ya contoh kayak misalkan daerah kabupaten lah misalkan gitu ya. Saya pernah itu pakai sosial media yang dapat bahkan di bawah yang dibutuhkan gitu. Ini gimana gitu kan, misalnya butuh 10 tapi yang dapat cuma 8 gitu yang dapat dari sosial media. Ini butuh aja 10 gitu, ini baru dapat 8, gimana? Kita putar otak. Oke. Kita cari orang di sana, kemudian mereka yang membantu untuk kita mencarikan kandidat-kandidat dan akhirnya bisa gitu. Jadi kita juga sebagai seorang mass recruiter harus pintar-pintar mengidentifikasi nih sourcing channel mana yang cocok untuk di daerah A, B, C atau D. Meskipun kalau bisa dibilang ya saat ini sosial media sih yang paling berpengaruh. Itu kalau ya berarti mainannya memang harus kuat di sourcing kalau mass recruitment teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman mau berkarir di mass recruitment, ya tadi sebenarnya kreativitas gitu, seru juga sih. Sebenarnya nggak hanya monoton sih rekrutmen, kan kreativitas gitu kan. Karena proses rekrutmen biasanya bisa dilakukan dengan virtual, apalagi sekarang virtual ya, online segala macam cepat, tapi solusinya itu karena tadi bisa jadi 1:10 nih, kita mau nyari orang satu harus punya 10 kandidat gitu kan. Itu seninya sih mass recruitment gitu kan. Dan juga ada kebocoran ya Mas Bang Martin ya. Kebocoran itu maksudnya gini, churn rate lah gitu, turnovernya tinggi juga kadang-kadang untuk posisi mass recruitment ini. Nah itu juga seninya di situ. Jadi nggak pernah akan selesai kerja, berarti teman-teman masih dibutuhin. Jadi tenang aja, yang mau berkarir di sini, yang mau berkarir di mass recruitment itu cerah, karena bisnis tadi Bang Martin sempat singgung logistik bukannya mengecil, sekarang makin besar perusahaannya. Kedua tadi kita harus sourcing karena 1:10. Kemudian kebocoran di yang recent yang disebutnya, kalau di sini kita nyebutnya churn rate atau turnovernya itu masih tinggi kalau untuk yang mass position. Jadi kita masih terus dipakai di sana karena kan untuk replacement, kemudian ada buka cabang baru itu nambah lagi kan, jadinya kebutuhan 10 tapi yang recent 5, berarti kan kita nyari 15 bukan nyari 10 gitu kan. Nggak pernah never ending ngerekrut lah gitu kalau untuk mass. Betul. Ya. Dan juga mungkin ini sih sedikit tips buat teman-teman ya kalau nanti mau berkarir di mass hiring atau mass recruiter ya. Mungkin bisa dibilang success rate di mass recruiter itu tidak pernah ada yang 100%. Maksudnya gini, contoh kalian mengundang orang 10, jangan kalian berharap yang datang 10. Yang datang 4 aja itu udah bagus. Jadi contoh misalkan nih, kalau saya sih biasanya pakai formula kali 3 ya. Contoh misalkan kita butuh 10 orang untuk di hire atau diterima bekerja. Berarti yang di interview harus minimal 30. Nah,
Untuk bisa mendatangkan 30 orang harus undang berapa? Kali 3 lagi, 90 orang. Jadi ketika nanti misalkan teman-teman berkarir di mass hiring ya, atau sebagai mass recruiter, jangan kaget itu tadi, undang 90 orang, yang datang kita harapkan memang hanya 30 gitu. Jadi jangan pernah kalian 1:1 gitu. Untuk mendatangkan orang 10, undang 30. Untuk meng-hire orang 10, undang 90 minimal. Kalau tadi Mas Kamal bilangnya 1:10, malah lebih ngeri lagi kan. Berarti untuk mendapatkan 10 orang, kita harus interview 100 orang. Untuk mendatangkan 100 orang, kita harus undang 1000 orang gitu. Jadi jangan kalian nanti ketika jadi mass recruiter itu terus baper. Diundang katanya iya tapi nggak datang. Itu adalah makanan kita sehari-hari. Dan kita menghadapinya kadang-kadang kita udah ngomong nih teman-teman nih rekruternya udah ngomong, kemudian informasinya udah jelas, masih ditanyain lagi. Itu juga benar, jangan baper dikit-dikit nulis di sosial media karena nggak bagus juga gitu kan, masa rekruter baper gitu kan. Jadi bisa jadi kita ya tadi ada yang udah kita undang 200, yang datang cuma 50, dan dari 50 yang hire cuma 10 gitu yang diterima gitu. Itu juga jangan baper. Itulah seninya di mass recruitment seperti itu. Harus kuat di sourcing ya. Harus kuat di sourcing. Kita harus punya data banyak, data banyak. Jangan, walaupun misalnya sudah berhenti ngerekrut ya, sudah penuh, terus cari itu sourcing, jangan pernah berhenti seperti itu. Oke, cukup menarik omongannya nih, tapi ditunggu ya, karena Ngaca Community ini akan berkolaborasi dengan para rekruter Mesim. Kita akan mengadakan, tadi sempat disinggung di luar ini tadi ya, di luar forum, kita akan mengadakan seperti apa ya, forum untuk mass recruitment. Tapi ditunggu ininya aja, eventnya, ditunggu acaranya aja. Ini terbuka untuk umum yang ingin berkarir, terutama di mass recruitment ya. Untuk kita mengundang nih adik-adik fresh graduate yang ingin berkarir di mass recruitment, silakan nanti bergabung di komunitas itu. Kita akan umumkan di sosial media, terutama di LinkedIn, untuk seperti kita akan buat konsepnya seperti dahulu, untuk kemudian kita rilis acaranya seperti apa. Oke, itu aja sih teman-teman di Ngaca Community, perbincangan yang sangat seru mengenai mass recruitment. Emang never ending. Saya juga berkarir, sebenarnya cerita juga sedikit berkarir dari dulu ya di posisi ini ya, di asuransi pernah ngerekrut salesnya bank assurance, kemudian di leasing dulu pernah juga ngerekrut sales surveyor, kolektor, kemudian balik sama Bang Martin bareng rekrutnya sales, telemarketing sama collection. Yang sekarang lagi sama gitu kan, saya saru di edutech juga rekrutnya sales, field sama telemarketing. Ya itu juga berkutik dengan mass recruitment, tapi seru gitu kan, seru banget gitu kan, seru banget. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya. Yo, selamat siang.